Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar memilih pemimpin yang tepat, sebab pemimpin ke depan sangat menentukan kemajuan Indonesia. Sudah saya sampaikan, oleh sebab itu pemimpin yang akan datang ini sangat menentukan sekali. 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan sekali. Begitu benar kita pilih, negara ini akan insya Allah melompat menjadi negara maju. Kata Jokowi, jangan pilih yang lari pagi. Nah loh, Pak, benarkah? Benar. Benar. Gimana tuh? Jadi di beberapa kesempatan, di CNN ada beritanya, Pak Jokowi bilang, yang dibutuhkan pemimpin Indonesia hari ini adalah orang yang punya endurance, tahanan yang cukup panjang. Jadi bukan orang yang hobinya lari pagi, tapi pelari maraton gitu. Nah, yang Ganjar lakukan kan lari pagi. Jadi ini makin jelas, Pak Jokowi mundur perlahan dari mengendorse Ganjar dan bersiap untuk mengalihkan ke sebelah. Mungkin Prabowo, mungkin Anies, ya nggak tahu, kita lihat aja nanti. Tapi yang pasti pamor Ganjar makin terpuruk karena tidak bisa menunjukkan prestasi yang ada hanya diada-adain saja. Apa yang mau diharapkan Pak Ganjar hari ini begitu kan? Gagasannya, prestasinya, ya, yang kemudian tidak ditonjolkan skala nasional begitu kan. Makanya PDIP sekarang mulai agak goyah begitu ya. Bahkan P3 pun begitu kan ya. P3 pun agak sedih, enggan begitu kan ketika bukan cawapres dari P3 itu sendiri begitu kan ya. Kita lihat perkembangan politik hari ini begitu, itu sangat menarik begitu kan. Itu sudah jelas begitu kan bahwa persoalan-persoalan seperti Pak Ganjar begitu kan ya, yang hobinya lari-lari begitu kan, ya bisa saja sekarang ya mau lari ke sana sini ngajak warga begitu kan ya. Ketika sudah jadi presiden malah meninggalkan warga, kan kira-kira seperti itu begitu kan. Jadi itu yang menerangkan kenapa arah perubahan itu ke Anies itu menguat. Dan itu juga yang menerangkan kenapa orang semacam atau Gerindra itu terpaksa mesti hitung ulang. Apakah betul konsesi-konsesi yang dibuat dengan Jokowi itu berguna untuk pemenangan Presiden Prabowo? Mengapa Jokowi masih kasih sinyal suruh Erlangga untuk memperkuat posisi Ganjar di PDIP? Kan itu intinya kan. Jadi kemaksiatan ini yang saya sebut. Jadi kemaksiatan artinya orang yang nggak mau ambil semua mau dapat semua kenikmatan. Itu kan sebetulnya kan. Jadi dia membagi kepentingan dia ke semua tempat supaya dia bisa mengontrol. Itu dasarnya itu. Ganjar sudah tidak ada harapan begitu, katanya begitu ya. Dan saya melihat bahwa perkembangan politik hari ini terkait dengan Ganjar ya, PDIP mulai agak goyah, mulai agak ke sana, gimmick politiknya begitu ya. Sudah masuk ke koalisi perubahan begitu kan. Tapi untunglah koalisi perubahan ya santai-santai aja di situ begitu kan, tidak menanggapi secara serius begitu ya. Ya inilah gimmick politik luar biasa begitu ya. Orang akan melihat bahwa siapa sih sosok Pak Ganjar begitu kan. Ibaratkan begini, ketika Anies Baswedan menjadi capres, yaitu punya prestasi luar biasa ya, bagaimana di DKI Jakarta, sedangkan Pak Ganjar wakil begitu kan ya, yang kemudian surveinya tinggi di situ. Duet Anies AHY lebih top markoto. Elit Nasdem bilang bakal ada tambahan dukungan dari Nahdliyin. Munculnya nama putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid Gusdur, Yeni Wahid yang digadang-gadang akan menjadi calon wakil presiden. Cawapres untuk Anies Baswedan masih menuai pro kontra. Namun elit Nasdem belakang gentol mendukung duet tersebut. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Coy alias Gus Coy adalah elit Nasdem yang getol mendorong duet Anies AHY. Gus Coy menilai Yeni Wahid lebih ideal menjadi cawapres Anies Baswedan ketimbang Ketua Umum Partai Demokrat.
Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Gus Coy menilai Yeni Wahid diharapkan bisa menambah kekuatan elektoral Anies Baswedan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pasalnya kedua daerah itu merupakan lumbung suara NU sesuai dengan latar belakang Yeni Wahid. Lebih lanjut, yang menambahkan sosok cawapres yang dipilih dari internal parpol koalisi perubahan dinilai tidak akan menambah elektoral apapun. Karena itu usaha AHY atau usulan AHY cawapres yang dinilai akan membuat Anies kesulitan menang dalam Pilpres 2024. Habib Umar, Habib Muhammad Firdaus Al-Munawar ajak warga Kendal ikut dukung Anies. Dukungan terhadap baca pres Anies Baswedan dari kalangan ulama semakin meluas. Salah satunya datang dari ulama Kabupaten Kendal, Habib Muhammad Firdaus Al-Munawar. Bahkan tidak hanya memberikan dukungan pribadi secara khusus, Habib Muhammad Firdaus Al-Munawar juga mengajak masyarakat Kabupaten Kendal untuk ikut memberikan dukungan terhadap Anies Baswedan. Tadi juga ada pembicaraan yang bisa mendukung kepada Pak Anies, dan semoga di Kendal pun ikut ambil bagian, tutur Habib Muhammad Firdaus Al-Munawar saat menerima rombongan relawan SKI Jawa Tengah di kediamannya Senin 21 Agustus 2023. Dikatakan Habib Muhammad Firdaus Al-Munawar, masyarakat Kabupaten Kendal jangan hanya menjadi penonton dan pendengar, akan tetapi harus ikut menjadi pelaku sejarah, membuat sejarah perubahan Jawa Tengah yang lebih baik dan Indonesia lebih baik. Semoga ada gerakan-gerakan tertentu yang bermanfaat di Kendal ikut ambil bagian dalam upaya membuat sejarah perubahan Jawa Tengah dan Indonesia yang lebih baik, Indonesia bermartabat, tandasnya. Sebelum Habib Muhammad Firdaus Al-Munawar secara khusus memberikan dukungan moral kepada baca pres Anies Baswedan, bahkan Habib juga mendoakan bagi kesehatan dan kesuksesan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Saya doakan semoga Pak Anies sehat selalu, istiqomah, terkabul apa yang menjadi niat dan perjuangan menjadi perubahan besar pada bangsa ini, ucap Muhammad Firdaus Al-Munawar. Ketua DPW SKI Jawa Tengah Asmi Masjid mengaku bersyukur atas silaturahmi tersebut, banyak pembicaraan produktif dan konkret dalam pertemuan itu.